Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Bowo. Di video kali ini kita akan bahas contoh soal rumus if nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau latihan untuk soalnya bisa download di link deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita gas. Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, di sini kita disuruh mengisi kolom-kolom yang kosong nih. Di sini misalnya ada data penerbangan ya, teman-teman. Ada kode penerbangan, waktu penerbangan, tujuan, nama pesawat, dan seterusnya. Nah, di sini kolom tujuan, nama pesawat, harga tiket, dan free dinner itu masih kosong. Pertanda bahwa kita harus mengisinya, teman-teman. Nah, untuk petunjuk pengisiannya itu sudah disediakan eee, panduan atau tabel-tabel referensi yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk mengisi kolom yang kosong ini. Nah, misalnya nih, di sini kolom tujuan, kita bisa mengacu pada tabel tujuan ini. Misal jika kode penerbangan B-101, maka tujuannya itu Jakarta Medan. Sedangkan jika kode penerbangan B-102, Jakarta Bali, dan B103 Jakarta Pekanbaru. Nah, kita bisa mengacu pada tabel tujuan ini untuk mengisi kolom tujuan yang ini. Nah, sedangkan nama pesawat kita bisa mengacu pada tabel nama pesawat. Selanjutnya harga tiket kita bisa mengacu pada harga tiket, tabel harga tiket, dan free dinner kita bisa lihat ketentuannya. Di sini untuk mendapatkan dinner hanya diberikan untuk harga tiket yang di atas 1 juta. Oke. Nah, kita selesaikan yang kolom pertama dulu, teman-teman, yaitu kolom tujuan. Nah, di sini kita bisa gunain rumus if, teman-teman. Kita masukkan sama dengan if buka kurung. Nah, di sini Excel minta logical test-nya nih atau sel acuan kita gitu. Nah, di sini sel acuan kita adalah kodenya. Oke, kita blok kodenya seperti ini. Setelah itu kan sama dengan, kenapa sama dengan? Karena coba kita lihat lagi tabel acuannya di sini. Jika kode penerbangan B101 Jakarta Medan, jika kode penerbangan B102 Jakarta Bali, dan B103 itu Jakarta Pekanbaru. Nah, jika B2 ini teman-teman, dia B strip 101, oke. Jangan lupa tanda kutip, oke. Jika B2 itu kodenya B101, kita masukkan dia Jakarta Medan. Ya, seperti ini. Nah, ini baru syarat yang pertama ya, teman-teman, atau keterangan yang pertama. Nah, kita masukkan lagi if lagi. Oke, karena ada 3 kondisi makanya kita menggunakan rumus if bertingkat. Oke. Nah, if lagi. Nah, jika B2 ini sama dengan B strip 102, maka kita pengen dia Jakarta Bali. Oke. Jakarta Bali. Oke. Tanda kutip koma. Nah, untuk keterangan yang ketiga kita nggak usah masukin rumus if lagi karena kita tahu jika B2 ini selain B101 dan B102 dia otomatis akan B103 gitu ya teman-teman. Nah, kita masukkan aja langsung dia Jakarta Pekanbaru. Oke, seperti ini. Tanda kutip terus tutup kurung 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena kita memasukkan atau menginput rumus if-nya 2 kali. Nah, tekan enter. Nah, seperti ini. Dia dapat langsung nih Jakarta Medan. Coba kita baca. Nah, jadi cara bacanya adalah jika B2 ini, coba. Jika B2 ini, coba aku besarin dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini. Nah, jika B2 ini sama dengan B101, maka kita pengen ngeluarin Jakarta Medan. Oke. Tapi jika B2 yang ini dia kodenya B102, kita pengen ngeluarin Jakarta Bali. Sedangkan jika B2 ini kodenya B103 itu kita pengen ngeluarin Jakarta Pekanbaru. Oke, gitu ya. Nah, tekan enter di sini otomatis tujuannya Jakarta Medan. Kenapa? Karena kode penerbangannya B101 di mana
B101 adalah Jakarta Medan. Betul ya, teman-teman? Untuk ke bawahnya tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Oke, sip. Oke. Nah, di sini Jakarta Bali B102 Jakarta Bali betul. B103 Jakarta Pekanbaru. Oke. B103 Jakarta. Oke, udah betul ya. Nah, jadi kolom tujuan udah selesai nih kita isi. Selanjutnya kita mau ngisi nama pesawatnya nih, teman-teman. Nah, untuk nama pesawat itu tabel acuannya ada di sini nih. Oke, ini tabel acuannya. Jika kode penerbangannya B101 maka Garuda Indonesia. Jika kode penerbangan B102 maka Citylink. Dan jika B103 maka dia Batik Air. Nah, kita masukkan sama dengan if, oke, logical testnya itu masih tetap yang kode penerbangan ya, teman-teman. Seperti ini. Setelah itu sama dengan tanda kutip B strip 101 maka dia Garuda Indonesia. Oke. Koma, jika lagi, if lagi, kita masukkan B2 lagi. Sama dengan tanda kutip B strip 102. Maka kita pengen ngeluarin Citylink. Oke. Citylink. Nah, sedangkan jika tidak ada di antara kedua yang udah kita buat sebelumnya, kita mau mengeluarkan Batik Air. Seperti ini. Oke. Tutup kurung 2 kali dan tekan enter. Nah, otomatis di sini langsung dapat nih Garuda Indonesia. Oke. Garuda Indonesia seperti ini. Nah, untuk ke bawahnya tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Oke. Nah, di sini kenapa Citylink B102 Citylink, Garuda Indonesia B101, Batik Air itu B103. Oke, udah betul ya, nama pesawatnya udah berhasil kita isi. Nah, untuk yang selanjutnya itu harga tiket, teman-teman. Nah, di sini harga tiket mengacu pada tabel yang di sini. Oke. Jika tujuannya Jakarta Medan itu harga tiketnya 1.500.000. Tujuan Jakarta Bali 850, sedangkan Jakarta Pekanbaru itu 1.350.000. Nah, kita masukkan lagi rumusnya sama dengan if buka kurung. Nah, logical testnya di sini itu bukan kode penerbangan lagi, tapi logical testnya atau sel acuan kita adalah tujuan. Oke. Jika tujuannya Jakarta Medan 1.500.000. Oke. Jika D2 ini sama dengan Jakarta Medan, maka kita pengen ngeluarin 1.500.000. Oke. Nah, di sini kenapa 1.500.000 nggak aku masukin tanda kutip? Karena itu berupa angka, teman-teman. Jadi kalau angka itu nggak perlu pakai tanda kutip. Yang perlu tanda kutip adalah berupa teks. Oke. Nah, di sini 1.500.000. Sedangkan jika D2-nya itu Jakarta Bali, kita pengen ngeluarin 850.000. Oke. Nah, jika tidak ada di antara keduanya, kita pengen ngeluarin 1.350.000. Jika bukan Jakarta Medan dan Jakarta Bali, maka harga tiketnya 1.350.000. Oke, gitu ya maksudnya. Nah, tutup kurung 2 kali. Nah, di sini cara bacanya jika D2 yang ini memang betul dia Jakarta Medan, teman-teman, maka kita pengen ngeluarin harga tiketnya 1.500.000. Oke, sedangkan jika D2-nya itu Jakarta Bali nih, coba lihat data acuan kita atau tabel acuan kita, maka dia harga tiketnya 850.000. Sedangkan jika tidak Jakarta Medan dan tidak Jakarta Bali, otomatis kan Jakarta Pekanbaru. Maka kita pengen masukin harga tiketnya 1.350.000. Ya, seperti ini. Tutup kurung 2 kali dan tekan enter. Otomatis di sini harga tiketnya 1.500.000. Untuk ke bawahnya tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, untuk membuat tanda pemisahnya, teman-teman bisa klik aja di sini di menu home. Di sini ada number, klik aja bagian koma style ini. Oke, seperti ini. Terus kalau mau ngilangin angka di belakang komanya tinggal pilih aja yang decrease decimal. Oke, seperti ini. 1.500.000.
850. Coba kita lihat di sini Jakarta Medan 1.500.000, Jakarta Medan 1.500.000. Oke, udah betul. Ini kenapa 850? Karena dia Jakarta Bali. Jakarta Bali. Oke. 1.350.000 dia Jakarta Pekanbaru. Oke. Udah betul ya, teman-teman? Oke, kita masuk ke kolom yang selanjutnya yaitu free dinner. Nah, di sini free dinner ini ketentuannya dinner atau makan malam itu hanya diberikan untuk yang harga tiketnya itu di bawah di atas maksudnya di atas 1 juta. Oke, jadi yang di bawah 1 juta itu nggak dapat free dinner gitu ya. Oke, kita masukkan sama dengan if buka kurung. Nah, logical testnya di sini adalah harga tiketnya. Oke, jika harga tiket ini lebih besar dari 1 juta, maka kita pengen masukin free dinner. Nah, jika tidak, maka kita buat aja tidak dapat seperti ini. Oke. Nah, sudah seperti ini, tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini dapat free dinner nih. Kenapa? Karena harga tiketnya di atas 1 juta, yaitu 1.500.000. Untuk ke bawahnya tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Oke. Ini tidak dapat, kenapa? Karena di bawah 1 juta. Ini juga tidak dapat, tidak dapat. Oke. Nah, selesai nih teman-teman. Kita mengisi tujuan, nama pesawat, harga tiket, dan free dinner. Oke, mungkin segitu aja video yang bisa saya bagikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.